dalam menerapkan perencanaan yang baik, kalian perlu tahu yang namanya SMART Planning. Jadi SMART Planning ini merupakan singkatan dari beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat target-target untuk perencanaan kalian. Dimana jika kalian menerapkan prinsip ini, kalian bisa membuat perencanaan kalian ini menjadi lebih baik lagi dan juga lebih terarah, terukur, dan lebih sistematis. Yang pertama, S untuk spesifik. Dimana di sini kalian perlu membuat perencanaan yang detail dan rinci terhadap apa aja target-target kalian. Yang kedua, measurable. Measurable ini artinya kalian membuat target yang dapat terukur, sehingga kalian punya patokan apa target kalian ini sudah tercapai atau belum, dan juga progres kalian dapat terarah dengan baik. Yang ketiga, A untuk achievable. Maksudnya achievable ini adalah kalian perlu membuat target-target yang setidaknya dapat kalian capai, sehingga kalian bisa konsisten dan juga dapat bertanggung jawab terhadap target-target yang ingin kalian tempuh ini. Lalu R untuk realistic, artinya ketika kalian membuat perencanaan, kalian harus membuatnya serealistis mungkin dan nggak ngawang terlalu jauh, sehingga apa yang kalian rencanakan ini dapat menjadi realita. Dan yang terakhir, T untuk time based, artinya kapan kalian akan memulai target itu dan kapan kalian akan mencapainya. Nah, prinsip-prinsip ini perlu kalian perhatikan sekaligus kalian terapkan pada step-step yang akan aku berikan kepada kalian, sehingga perencanaan ini nggak menjadi asal-asalan ya. Oke, kalau kalian sudah paham terkait prinsipnya, mari kita next kepada step-step dalam persiapan UTBK mulai dari nol. Oke, sekarang kita masuk ke step yang pertama untuk merencanakan UTBK mulai dari nol, yaitu adalah membreakdown materi yang akan kalian pelajari untuk UTBK. Karena pada nyatanya, nggak semua pelajaran yang kita pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12 itu muncul di UTBK. Makanya kalian perlu list dulu berdasarkan UTBK di tahun-tahun sebelumnya, apa aja yang perlu kalian pelajari untuk UTBK. Nah, setelah kalian mengobservasi materi-materi yang telah kalian tentukan untuk dipelajari, saatnya kalian membuat list per mata pelajaran. Kayak misalnya untuk pelajaran geografi. Untuk UTBK, aku akan pelajari materi biosfer, hidrosfer, atmosfer, dan juga litosfer. Jadi setelah kalian membuat list materi-materi yang akan kalian pelajari, saatnya menentukan prioritas apa yang akan kalian pelajari di awal hingga akhir menjelang UTBK nanti. Nah, ini penting banget untuk menentukan prioritas apa yang akan kalian pelajari. Tujuannya, biar kalian bisa maksimal terhadap materi-materi yang sering keluar pada UTBK, sekaligus menyocokkan diri kalian dengan pelajaran yang memang kalian sukai. Jadi ini mungkin bisa beda-beda ya, prioritas satu orang dengan orang-orang lainnya. Ini juga merupakan bagian dari Pareto Principle, yaitu 20% usaha yang kita keluarkan akan menjadi 80% hasil yang akan kita dapatkan. Yap, artinya kan nggak perlu mengeluarkan usaha kalian semaksimal itu dan secapek itu untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Karena jika kalian dapat memprioritaskan dengan baik dan juga mengefisiensikan tenaga dan waktu kalian bisa mendapat hasil yang maksimal juga. Mungkin ini istilah yang namanya kerja cerdas, bukan kerja keras. Contoh dalam memprioritaskan materi adalah, tadi kan aku udah bikin tuh, untuk mata pelajaran geografi, apa aja yang akan aku pelajari. Sekarang aku akan mengurutkannya. Yang pertama aku akan belajar litosfer, kedua atmosfer, ketiga hidrosfer, dan keempat biosfer. Oke, setelah kalian sudah membuat list sekaligus prioritas dalam pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari, saatnya kalian membuat target. Nah, maksud dari target ini adalah mulai dari sekarang sampai menjelang UTBK nanti, apa aja capaian-capaian perlu kalian tempuh agar UTBK kalian menjadi lebih terukur lagi. Nah, ini juga merupakan bagian dari smart planning, yaitu measurable ya teman-teman, sehingga kalian dapat mempertimbangkan nih sampai UTBK nanti kan perlu belajar apa aja dan gak mendadak gitu. Nah, dengan membuat target pula ini dapat menjadi acuan kita untuk belajar sekaligus bikin kurikulum dengan cara kita sendiri untuk mempersiapkan UTBK. Contohnya, dari November sampai Desember aku akan belajar TPS. Mulai Januari aku akan belajar kimia, Februari akan belajar biologi, Maret akan belajar fisika, dan sisa waktunya aku akan belajar untuk latihan soal sekaligus matematika gitu. Next, nah setelah kita udah membuat target dari sekarang sampai nanti menjelang UTBK harus belajar apa aja, sekarang saatnya kita membuat jadwal. Nah, jadwal ini berbeda dengan target tadi ya. Nah, kalau target ini kan lebih ke tujuan measurable untuk mengukur progres apa aja yang harus kita lakukan sampai UTBK nanti. Nah, sedangkan untuk jadwal sendiri adalah kita membuat rincian-rincian atau detail materi yang akan kita pelajari di setiap periodenya gitu. Nah, dengan kita membuat jadwal di setiap minggunya misalkan, kita dapat menjadi lebih terarah untuk belajar sekaligus kita punya parameter di setiap minggunya apa aja. Sekaligus kita dapat mengevaluasi di akhir minggu misalkan apa target kita ini udah tercapai atau belum. Nah, dengan kita membuat jadwal yang lebih terperinci ini pula, beban yang kita tanggung itu jadi lebih ringan loh. Jadi kesannya ketika kita belajar itu lebih enteng aja gitu. Misalnya di minggu ini kita hanya belajar materi ekonomi misalkan. Oh, ternyata di ekonomi minggu ini belajar ini aja gitu, dan minggu depan baru beda lagi gitu. Nah, untuk membuat jadwal ini mungkin bisa kalian terapkan di beberapa planner kalian. Misalnya kalau buat aku sendiri pakai Google Calendar. Di Google Calendar dalam satu minggu aku buat list tuh apa aja yang akan aku pelajari dari Senin sampai Sabtu. Nah, mungkin gini, ketika target aku udah menjelang UTBK, yang mana target aku ini adalah hanya terfokus pada latihan soal. Mungkin jadwal aku adalah di hari Senin aku akan belajar ekonomi, hari Selasa sejarah, hari Rabu geografi, hari Kamis sosiologi, hari Jumat sampai Sabtu TPS, dan hari Minggunya adalah istirahat.
mungkin itu bisa jadi referensi buat kalian. Nah, untuk step terakhir adalah executing. Ini merupakan tahap yang sangat penting karena jika kalian sudah membuat rencana-rencana panjang tapi akhirnya tidak dilaksanakan, itu akan percuma saja. Nah, saranku adalah tingkatkan motivasi dalam diri kalian untuk belajar dan juga maksimalkan waktu yang kalian punya. Karena sisa waktu yang kalian punya ini akan menentukan masa depan kalian. Juga kunci dari aku adalah konsisten. Konsisten ini penting banget dalam perjalanan kalian untuk memperjuangkan PTN. Karena jika kalian konsisten, kalian akan memiliki perkembangan yang terus-menerus gitu. Gak potong-potong. Nah, biar kita konsisten ini saranku, kita ingat-ingat lagi apa tujuan kita dalam belajar. Dan jangan sampai kita gampang goyah atau terdistraksi terhadap lingkungan atau keinginan-keinginan lainnya gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari aku seputar strategi dalam mempersiapkan UTBK dari nol. Semoga dari video ini teman-teman bisa terinspirasi dan juga lebih semangat untuk menjalankan persiapan UTBK dari sekarang semaksimal mungkin dan secerdas mungkin dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah aku berikan sebelumnya.